Minggu 1 Januari 2023 merupakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bacaan Injil perayaan Ekaristi diambil dari Injil Lukas. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Sejauh merenungkan, kebunda Allahan Maria terkait erat dengan keberadaannya bersama Yesus. Iman akan Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia membawa serta keberadaan hidup Maria. Sejak menerima kabar, mengandung dan mendampingi Yesus, hidup Maria terikat dengan hidup Yesus. Ikatan itu tidak semata manusiawi, namun sekaligus juga ilahi. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Maria dengan sendirinya menyucikan hidup Maria. Kesucian Maria karena Yesus inilah yang menjadi perhatianku yang pertama. Kesucian Maria bukanlah pertama-tama karena kesalehan hidupnya. Ia telah lebih dahulu disucikan sebagai tempat kehidupan Yesus. Ia pun terus disucikan Yesus dalam hubungan erat kasih sayang dalam keluarga Yusuf. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Maria tidak sekadar menyucikan pribadi Maria, tetapi sekaligus kehidupan keluarganya bersama dengan Yusuf. Ini menginspirasikan bagiku bagaimana kehadiran Yesus dalam keluarga-keluarga umat beriman. Hidup doa secara pribadi dan bersama dalam keluarga kiranya menampakkan kebersamaan keluarga umat beriman bersama dengan Yesus. Kasih sayang berlimpah yang ditandai dengan kesabaran dalam perbedaan pandangan tentulah menghadirkan Yesus dalam kenyataan hidup keluarga umat beriman. Tak ayal, berbagi suka dan duka mewarnai kebersamaan keluarga dengan Yesus. Aku meyakini sungguh bahwa kebunda Allahan Maria tidak semata karena menjadi ibu Yesus secara fisik. Bagaimanapun keibuan seorang wanita ditentukan oleh anak yang dikandungnya. Keilahian Yesus telah mengubah identitas seorang ibu manusiawi ke dalam tataran hidup bersama dengan Allah. Kebunda Allahan Maria menunjukkan hubungan personal yang unik dan istimewa dengan Yesus. Sebagaimana seruan terpujilah di antara wanita, Maria terpilih untuk menjadi ibu Yesus, suatu hubungan khas yang tidak dimiliki oleh ibu-ibu yang lain. Terasa sangat istimewa bagiku karena sejak keterpilihannya, Maria telah diselamatkan oleh Yesus. Terpikir olehku bagaimana seorang anak dalam keluarga menyucikan dan menyelamatkan keluarganya. Seorang anak terpikir olehku tentu menanggung nama baik keluarganya. Pola relasi antara Yesus dan kedua orang tuanya menyadarkan diriku akan arti penting kasih sayang dalam keluarga. Seorang anak tentu akan menyucikan kedua orang tuanya dengan seluruh hidupnya. Demikian pula seorang anak akan menentukan keselamatan kedua orang tuanya.
Ada banyak peristiwa yang dapat ditemukan bahwa seorang anak telah menyucikan kedua orang tuanya. Bukan sekadar seorang anak selalu mengingatkan dan mengajak kedua orang tuanya, tetapi sungguh mencegah dan mengajarkan bagaimana seharusnya orang tuanya menjalani kebaikan dalam hidup dapat ditemukan dalam kenyataan hidup. Seorang anak membuat orang tuanya tunduk kepada kemauannya. Tampak orang tua tidak sekadar mengantar anak ke gereja, tetapi sekaligus juga turut serta dalam perayaan-perayaan liturgis di dalam gereja. Para orang tua tentu mengalami betapa sering seorang anak justru yang membantu, menolong, dan menyelamatkan mereka. Pengalaman dalam keluargaku, anak-anak orang tua kami bersama-sama menjaga kesehatan kedua orang tua. Kami berusaha membahagiakan kedua orang tua kami. Oleh karena itu, rasaku sangatlah penting merenungkan bagaimana orang tua dan anak-anaknya saling menentukan. Dari pengalamanku sendiri, relasi dan komunikasi yang terbangun seharusnya tidak piramidal sifatnya berdasarkan usia atau status dalam keluarga. Bagaimanapun, orang tua juga terbatas dalam pengetahuan dan pengalaman mereka. Bisa jadi, anak-anaknya justru lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Bagiku, berbagi pengetahuan dan pengalaman dapat mengembangkan dan mempererat relasi kasih di dalam keluarga. Dari kutipan Injil Lukas, aku menemukan peran Maria tidak begitu ditonjolkan. Dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini diungkap narator bagaimana tanggapan Maria terhadap obrolan para gembala yang menemui mereka. Apa yang disimpan dan direnungkan Maria tentulah kabar dari malaikat yang diterima oleh para gembala. Bagaimana perenungan Maria terhadap obrolan para gembala tidak dieksplisitkan oleh penulis atau narator Injil Lukas. Meski demikian, aku pikir tidaklah salah apabila dicoba untuk menggali bagaimana perasaan keibuan Maria yang baru melahirkan Yesus. Sebelumnya ia menerima kabar malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria tentulah merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu atas kelahiran anaknya. Tentu saja Maria mengingat apa dan siapa anak yang baru dilahirkan itu. Anaknya datang dari surga. Anaknya sudah memiliki takdir tersendiri yang secara samar namun jelas tampak bagi Maria. Anaknya adalah penyelamat yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Terpikir olehku bahwa Maria merasakan pergulatan batin yang tidak mudah pada saat itu. Yang dilahirkan itu adalah anaknya, tetapi sekaligus bukan anaknya. Dirinya memang mengandung anak yang baru dilahirkan, namun sekaligus ia merasakan keyakinan bahwa bayi yang dilahirkan itu sekaligus bukan miliknya. Yang jelas, kedatangan para gembala menegaskan kembali apa yang telah Maria terima dari malaikat. Bayi yang baru dilahirkannya adalah kudus dari Allah. Apa yang dapat direnungkan dari pergulatan batin Maria itu? Tanpa disadari, tidak jarang aku melihat bahwa setiap individu manusiawi mengemban misi tertentu dalam hidupnya. Tampak seperti sudah digariskan sejak awal mula, tetapi tampak pula bahwa hidup personal manusiawi memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya. Kesadaran ini menyadarkan diriku sebagai seorang anak dari dua orang tua akan kenyataan
bahwa aku mewarisi kehidupan mereka sekaligus terpisah daripadanya. Aku adalah individu bebas yang dapat menentukan hidupku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku pun menyadari bahwa mereka yang memiliki hubungan darah denganku bukanlah milikku. Mereka sama seperti diriku, memiliki berbagai pilihan dalam hidup dan menentukan pilihannya dalam kebebasan. Orang tua, kakak, keponakan, dan cucu secara manusiawi membuatku memiliki mereka. Namun demikian, aku pun sadar betul akan jarak yang semakin menjauh antara diriku dan mereka. Aku mencoba meraba-raba bagaimana berkecamuknya perasaan seorang ibu tatkala berada dalam pergulatan batin untuk melepaskan anaknya sendiri. Bagaimana perasaan seorang ibu tatkala anaknya harus sekolah di luar kota? Bagaimana perasaan seorang ibu tatkala harus melepaskan anaknya untuk bekerja jauh dari rumah, bekerja di luar negeri misalnya? Bagaimana perasaan seorang ibu tatkala harus melepaskan anaknya menikah dan akhirnya menjadi milik orang lain? Maria menjadi gambaran bagaimana seorang ibu seharusnya terhadap anaknya. Maria menyadari bahwa anak yang dilahirkan mengemban misi khusus bagi seluruh umat manusia. Bukankah demikian kesadaran manusiawi terhadap anak-anaknya? Bagaimanapun Maria tidak mengedepankan ego pribadinya. Ia mengutamakan kehendak ilahi yang melekat sejak sebelum dikandungnya. Bukankah demikian seharusnya kesadaran manusiawi terhadap anak-anaknya? Orang seharusnya mengedepankan kehendak ilahi dalam hidupnya dan terhadap anak-anaknya daripada ego pribadi yang seringkali mengatasnamakan kasih sayang orang tua terhadap anak. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Maria mentaati apa yang telah menjadi amanat ilahi. Ini salah satu keunggulan atau keistimewaan pribadi Maria. Adakah aku seperti Maria yang menjalankan sepenuhnya amanat ilahi? Mencermati perjalanan hidup hari demi hari, aku rasakan tarik ulur antara ego pribadi dan kehendak ilahi dalam diriku. Tampak jelas bagaimana diriku sebenarnya mengedepankan keinginan-keinginan diriku, lebih mengutamakan pikiran-pikiranku sendiri dengan mengabaikan apa yang seharusnya terjadi pada diriku sebagaimana seharusnya orang beriman. Namun demikian, tidak jarang kusadari bahwa diriku pun menjalankan apa yang seharusnya. Adakah semua ini sudah tertulis atau sudah digariskan sejak awal mula? Aku rasa penting merenungkan kebunda Allahan dengan mencermati perjalanan hidup seperti itu. Kebunda Allahan Maria terwujud dalam hubungan erat dengan Yesus. Semua yang diberitakan kepadanya sebagai kehendak ilahi, dia simpan dan renungkan. Ia menjalani hidup sebagai orang yang diselamatkan oleh putranya sendiri, yakni Yesus. Maria sangatlah istimewa sebagai model sekaligus panorama hidup beriman. Oleh karena itu, perjalanan hidup yang tampak kelambu tidaklah menghilangkan pancaran kebunda Allahan dalam diri pribadi. Sebagaimana Maria, hubungan istimewa dengan Yesus menjadikan diri diselamatkan oleh Yesus. Kebunda Allahan Maria menunjukkan betapa orang selemah apapun dalam perjalanan hidupnya tetap berada dalam bayang-bayang keselamatan Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Selamat tahun baru.